Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar terkait standar operasional prosedur. Silakan disimak video berikut ini, selamat belajar. Kali ini kita awali dengan apa itu pengertian dari standar operasional prosedur. SOP adalah panduan pekerjaan yang digunakan oleh perusahaan dan semua karyawan yang terlibat. Secara garis besar, SOP dapat didefinisikan sebagai sebuah set dokumen yang berisi panduan yang digunakan baik oleh pengawas atau pekerja untuk menjalankan pekerjaan yang efektif dan efisien. SOP dibuat untuk mempermudah pekerja untuk menerbitkan dan merapikan pekerjaan yang ada pada sebuah perusahaan. Selain itu, SOP pun dapat dipergunakan pula untuk memperlancar proses quality control. Setelah mempelajari definisi dari SOP, dapat diketahui bahwa SOP merupakan elemen yang penting dalam menjalankan sebuah perusahaan. Sekarang, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang fungsi dan manfaat SOP itu sendiri. Beberapa fungsi dari SOP antara lain adalah: yang pertama, untuk memperlancar tugas yang diberikan oleh pengawas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, SOP merupakan sebuah panduan untuk mempermudah pekerjaan. Dengan memiliki SOP, pekerja akan memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Pengawas akan lebih mudah menemukan penyimpangan jika terdapat set panduan yang harus dikerjakan. Yang ketiga, untuk melacak hambatan. Sama seperti sebelumnya, pengawas dan pekerja akan lebih mudah untuk menemukan dan menyelesaikan masalah jika terdapat set panduan yang harus dikerjakan. Tujuan SOP adalah mempermudah pelaksanaan tugas dalam sebuah perusahaan. Namun, tujuan itu sendiri dapat dijabarkan lebih lanjut. Tujuan yang pertama, SOP dapat digunakan untuk menjaga konsistensi tingkat keoptimalan kinerja pekerja dalam kondisi tertentu. Selain itu, SOP juga bertujuan untuk memberi pekerja arahan dalam melaksanakan tugas tertentu. Tujuan kedua, SOP digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan baik untuk pengawas maupun pekerja. Tujuan ketiga, SOP digunakan untuk menghindari hal buruk saat melaksanakan tugas, misalnya seperti kesalahan, resiko kegagalan, keraguan dalam bekerja, pengulangan masalah, serta pemborosan biaya. Tujuan keempat, SOP digunakan sebagai tolak ukur mutu pelayanan. Dan tujuan yang terakhir, SOP dapat digunakan untuk menjamin bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam digunakan secara efektif. Selain fungsi umum tadi, SOP memiliki fungsi khusus bagi perusahaan. Apa saja fungsi khusus dari SOP? Yang pertama, SOP bisa menjadi pedoman dan dasar hukum. Dengan adanya SOP, perusahaan dapat mengantisipasi situasi tidak terduga selama proses pekerjaan. Selain itu, SOP juga dapat digunakan sebagai landasan atau acuan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, SOP dapat memudahkan pekerjaan. Dengan mengikuti SOP yang ada, karyawan sudah mengetahui apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Dengan ini, aktivitas perusahaan pun akan lebih mudah untuk ditertibkan. Yang ketiga, SOP dapat digunakan untuk mendisiplinkan jajaran perusahaan. Jika diikuti dengan benar, SOP akan membantu citra perusahaan ke arah yang positif dengan bertindak lebih disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat, SOP dapat digunakan untuk mendeteksi hambatan. Setiap proses pekerjaan pasti akan menghadapi hambatan atau masalah. Namun, jika sebuah perusahaan memiliki SOP, masalah ini akan lebih mudah untuk diselesaikan. Selain untuk perusahaan, kamu sebagai karyawan pun akan
mendapatkan manfaat dari adanya SOP. Apa saja manfaat SOP? Pertama, karyawan dapat bekerja lebih mandiri tanpa adanya intervensi atasan. Dengan ini, keterlibatan pemimpin dalam pekerjaan sehari-hari dapat dikurangi. Kedua, karyawan dapat meningkatkan akuntabilitasnya masing-masing. Setiap karyawan dapat mendokumentasi tanggung jawab masing-masing dalam setiap pekerjaan khusus. Ketiga, SOP dapat menciptakan ukuran standar kinerja karyawan. SOP dapat digunakan sebagai alat ukur yang konkret untuk melakukan evaluasi dan juga memperbaiki kinerja kerja karyawan. Terakhir, karyawan bisa menghindari tumpang tindih pekerjaan. Dengan adanya SOP, pekerjaan sudah terbagi untuk tiap-tiap karyawan yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Dengan begitu, hal-hal seperti kekeliruan proses pekerjaan pun dapat dihindari. Nah, itulah pembahasan mengenai SOP. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.